Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel RPL Grafika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang operator. Apa itu operator? Di operator itu adalah simbol yang digunakan untuk menjalankan operasi sebuah operan. Nah, ada kata-kata operan dan operasi dan operator. Maksudnya apa? Operan itu adalah sesuatu yang dioperasikan oleh operator. Jadi operan itu adalah sesuatu yang dioperasikan oleh operator. Jangan bingung ya. Oke. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau ada dua bintang Y plus 5, bintang itu kita sebut dengan kali ya. Jadi operator itu adalah tanda bintang dan tanda plus, itu adalah operator. Sedangkan angka 2, Y dan 5 itu adalah operan. Semoga dipahami. Jadi nilainya atau angkanya itu disebut dengan operan, sedangkan yang memberikan maksudnya yang melakukan pemrosesan itu disebut dengan operator. Makanya di situ pengertian dari operator adalah simbol yang digunakan untuk menjalankan operan. Jadi operan itu nilainya, kemudian operator itu adalah yang mengoperasikannya. Semoga dipahami dari contoh tersebut. Jadi operan itu adalah angkanya, sedangkan operator itu adalah simbol yang digunakan. Oke, semoga dipahami perbedaan antara operan dan operator. Jenis operator yang pertama adalah operator aritmatika. Operator aritmatika dipergunakan untuk melakukan perhitungan matematika. Jadi kalau ada perhitungan matematika mesti menggunakan yang namanya operator aritmatika. Nah, macam-macamnya ada 5. Yang pertama adalah tanda plus untuk melakukan penjumlahan, tanda minus untuk pengurangan, dan tanda bintang untuk perkalian. Jadi di sini kita tidak menggunakan tanda silang ya atau X gitu ya, tapi kita menggunakan simbol bintang sebagai operator perkalian. Kemudian ada bagi, bukan titik dua tapi menggunakan simbol garis miring itu untuk pembagian. Kemudian ada sisa pembagian atau modulus. Semoga Anda memahami modulus. Ya, modulus itu adalah sisa hasil bagi. Contohnya mungkin nanti akan kita pelajari di penerapan di dalam pemrograman. Misalnya ada 5 modulus 2. Misalnya gitu. Jadi 5 modulus 2 berapa kira-kira? 1. Jadi nilainya adalah 1. Kenapa kok 1? Karena modulus adalah nilai dari sisa hasil bagi. Jadi 5 dibagi 2 adalah 1. Nilai dari sisa hasil bagi adalah 1. Jadi 5 dibagi 2 sama dengan 2. Sisanya adalah 1. Gitu ya. Semoga dipahami modulus. Supaya lebih jelasnya mungkin nanti kita bisa terapkan dalam bahasa pemrograman. Oke, itu tentang operator aritmatika. Kemudian operator yang berikutnya adalah operator penugasan. Operator penugasan adalah suatu operator yang digunakan untuk mengisi nilai dari sebuah variabel atau konstanta. Simbol yang digunakan adalah tanda sama dengan, plus sama dengan, minus sama dengan, bagi sama dengan, atau perolehan sisa hasil bagi atau modulus yang tadi. Oke, jadi tanda sama dengan ini fungsinya adalah memberikan nilai terhadap sebuah variabel. Jadi misalnya ada variabel X, kita beri angka 5, maka X sama dengan 5. Jadi angka 5 dimasukkan ke dalamnya X. Kemudian ada plus sama dengan. Nah, plus sama dengan itu sama dengan kita menuliskan angka sama dengan angka plus 2 gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada angka plus 2 itu sama dengan kita halnya menulis angka sama dengan angka plus 2. Sedemikian juga minus atau bagi. Oke, semoga dipahami. Kemudian berikutnya adalah operator logika. Operator logika adalah nantinya berfungsi untuk menghasilkan nilai benar dan salah atau 1 dan 0. Nah, yang digunakan adalah operator tanda dan 2 kali dan
tanda asterik atau pagar itu ya, bukan pagar ya, garis tegak lurus itu yang ada di simbol yang ada di atasnya keyboard itu ya, di atasnya tombol enter. Kita tekan shift kemudian tombol backslash itu ya, itu di atasnya ada gambar atau simbol garis tegak. Kita tekan shift kemudian kita tekan simbol tersebut, di atasnya enter, itu kalau di keyboard biasanya ya. Itu operator untuk logika. Ada logika AND, ada logika OR ya, ada AND, ada OR. Mungkin nanti ada NOT juga. NOT itu biasanya menggunakan tanda seru, tanda pentung gitu ya. Itu untuk operator logika. Kemudian dari operator tersebut yang sudah kita pelajari nanti, itu akan lebih jelasnya akan kita pelajari dalam bahasan-bahasan berikutnya. Tapi nanti di playlist berikutnya kita akan pelajari bagaimana sih konsep percabangan dan perulangan. Oke, semoga Anda bisa tetap semangat untuk tetap belajar. Dadah.